Halo Sobat Gitu Ototips, masih bersama gue Rian. Di video kali ini kita akan ngebahas soal remapping ECU nih. Remapping ECU. Kan beberapa tahun belakangan ini remapping ECU tuh lagi happen banget lah, lagi hits banget lah gitu. Nah, mau tahu videonya seperti apa? Lanjut yuk. Oke, di samping gue ini udah bersama Gue dengan Davin dari Elika Otomotif. Nah, Om Davin ini dia tuh spesialis banget ngulik-ngulik ECU. Bisa dibilang tukang remap ECU lah, tuner ya? Tuner. Kita bukan tukang servis ECU loh ya, bukan, itu beda loh. Betul. Jadi Om Davin di sini dia tuh bisa dibilang tuning ECU lah ya gitu, tuning ECU, remapping ECU lah, atau kita bisa bilang remap ECU. Nah Om, gue ada beberapa pertanyaan nih. Siap. Terkait untuk remap ECU, kan lagi hits banget nih sekarang ini. Oke, dan sebenarnya itu remapping atau remap ECU itu apa sih? Jadi remapping ECU ini sebenarnya sebuah metode untuk melakukan tuning. Jadi kalau tuning itu lebih ke kegiatannya, jadi gitu loh, melakukan tuning kayak orang masak atau apa. Nah ini melakukan tuning. Tuning itu artinya pengoptimalan pada parameter ECU atau engine control unit sehingga kita bisa membuat si mobil ini menjadi apa yang kayak kita mau gitu loh. Ibaratnya contoh gue mau naikin powernya, atau gue mau melimit speednya, atau gue mau membuka speed limiternya, ada banyak lah yang bisa dilakuin gitu. Nah metodenya itu adalah ibaratnya kayak orang masak. Masak itu kan ada yang dipakai oven, pakai microwave, ada yang digoreng, direbus. Nah ya kan, nah ini ngelakuin tuning dengan cara remapping gitu. Remapping itu kita menggunakan ECU standar. Ya, jadi hardware ini kan tiap mobil pasti ada ECU-nya kan ya. Mobil, motor, jet ski, apapun semua pasti ada kontrolnya. Tapi yang injeksi. Kalau karbu belum ada, karbu belum. Ya, apalagi mobil tahun 80-an gitu ya belum. Tapi kalau kita ngomong mobil modern di tahun 2000 berapa ya? Kayak dari tahun 2000 ke atas lah, itu pasti udah injeksi dan menggunakan ECU ya. Nah, jadi sebenarnya mesinnya ini kan kadang ada yang potensinya lebih gede daripada yang dikasih ke kita nih. Nah, cuman kan dari pabrik itu di limit. Nah, makanya kita lakuin editing pada software ECU-nya itu menggunakan metode reflash. Reflash ya artinya tidak nambah alat, tambah apa, pokoknya ini ECU nih, hardware-nya nih, gue mau edit dalamnya gimana, software-nya gitu. Jadi kita reflash. Jadi reflash main di software lah ya, software. Kalau kayak di handphone mungkin jailbreak kali ya, gitu ya. Jadi pokoknya gue hack dalamnya bisa gue edit. Bisa dioprek gitu ya. Bisa dioprek, jadi tanpa menggunakan alat tambahan. Gitu. Kan ada lagi nih metode lain, tapi mungkin nggak jadi bahasan kita hari ini. Ada juga yang namanya standalone ECU dan juga piggyback, itu metode lain. Itu metode lain lah ya. Kita kan mau bahas ECU remap. Nah terus mobil apa aja sih yang biasa di remap di Elika sini? Di tempat kita sih variatif banget ya bro. Jadi kita ada yang mulai dari mobil Jepang biasa, kayak mobil-mobil Jazz, Yaris, Swift, Mazda 2, pokoknya city car ya kita ngomong ya. Sampai ke supercar pun kayak Porsche, Lamborghini gitu, kita ada kerjaan. Itu juga bisa tuh ya di remap ya, kayak model-model supercar gitu ya. Yang penting ada ECU-nya, yang ada mesinnya pasti bisa. Kalau elektrik mungkin sekarang belum, tapi nanti in the future pasti bisa. Jadi yang berhubungan, kalau mobil itu ada ECU-nya pasti bisa di remap lah ya. Di kotak-katik. Gitu. Cuma beberapa mobil emang ada yang nggak bisa karena keterbatasan daripada developer alatnya juga sih. Contoh kayak mobil Agya itu bukan kita nggak mau tuning, tapi nggak ada software yang untuk masuk ke situnya gitu. Karena mobil kan produksi lokal. Gitu tapi sebenarnya bisa ya. Sebenarnya bisa. Kalau ada alatnya udah bisa ngehack ya ilmu kita sama aja sih, bisa dipakai gitu kan. Nah terus untuk alat yang digunakan remap ECU tuh seperti apa sih Om? Oke, ini di depan kita nih tadi gue udah siapin nih ya. Ini beberapa alat contohnya untuk akses ke ECU. Yang pertama ini yang kita punya ini adalah alat dari Alientech. Alientech ini adalah sebuah tuning tools company. Jadi mereka bukan tuner loh ya. Mereka ibaratnya kayak orang jualan panci ya. Ini nih pancinya. Dia hardware-nya jualan. Hardware-nya. Jadi metode kita remap ini yang memudahkan kita untuk akses datanya gitu. Jadi untuk nyedot data. Nah ini kalau kayak gini kita bilang OBD programmer. Jadi nggak perlu buka ECU-nya, dibongkar begitu. Kita langsung colok ke OBD port. OBD portnya. Nah, OBD port itu kan onboard diagnostic port ya. Di mobil modern pasti ada tuh. Dicolok situ, ntar di ini software di komputer kita bisa pilih apa aja sih
mobil-mobil apa aja. Gitu ya. Alat-alatnya ini ibaratnya memudahkan kita untuk mengakses data mobil gitu ya. Untuk kita masuk ke dalam si ECU mobil ada banyak mereknya nih. Yang ini Alien Tech, yang kita punya semuanya nih master version. Jadi master tuh kita nggak tergantung sama salah satu supplier tuning file manapun, kita bisa langsung edit sendiri. Gitu. Itulah bedanya bisa karena edit sendiri tuh ya. betul, karena kita ada proper education lah sebelumnya gitu kan. Ya. Nah, terus yang kedua kita ada juga alat dari Autotuner nih. Autotuner ini adalah sebuah tuning tools company juga ya. Dia jadi menyediakan alat untuk kita masuk ke ECU mobil juga sama tuh. Toolsnya ini dia canggihnya ini untuk mobil-mobil Eropa sih, seperti VW, Audi, Porsche, BMW, Mercy. Karena memang butuh yang berbeda gitu. Betul, jadi tiap alat tuh nggak bisa satu alat untuk semua Universal mobil. gitu Nggak ada ya. sih. Nah, Itu yang ini jagonya. biar hasil maksimal apa gimana tuh? Ya, karena kita yang kemarin sih variatif banget ya. Mobilnya ntar ada yang mobil Eropa, ada juga mobil China, ada mobil Jerman, mobil Itali gitu kan. Semua brand. Ya kita harus punya ya. lah alat-alatnya kan, begitu tanya, oh nggak punya om alatnya gitu. Nah, ini jadi satu lagi ini Honda Tak ya. Ini jadi buat yang punya Civic Type R baru nih, Civic Turbo biasa juga ini kita ada beberapa kita pakai alat Honda Tak, ada juga pakai kayak tuner software, dan ada juga yang software kita Udah sendiri. terkenal tuh ya, benar-benar. Iya. Ada software sendiri juga ya. Software sendiri kita juga ada kan, makanya kita punya merek tuh IPTune. Iya, betul. Nah ini adalah merek sendiri, jadi orang nggak usah beli toolsnya ini, lu cukup datang kita tuningin udah gitu kan. Jadi beli jasa gitu. Jadi jasa berarti aja. lu harus beli alat gini buat mobil kan kadang buat apa nggak Benar. Ya. Kalau ini kan butuh apa juga kalau misalnya Betul. cara orang awam pakai gitu ya. Nah, kalau di Amerika gitu ya, emang banyak orang mereka tuh demennya ngelakuin sendiri. Jadi dari company-nya ini dibikinin sebuah alat, alatnya ini untuk ibaratnya mereka bisa ngerjain sendiri di rumah gitu. Dan di dalamnya mungkin beberapa ada yang kayak udah nyediain tuning file, nih tinggal upload aja. Kita jadi bilangnya udah ada OTS. datanya lah ya. Betul, OTS tuh off the shelf, jadi kayak tinggal ngambil dari racknya dia lah gitu lah. Ya, butuh yang mana. Cuman itu ya masuknya kayak remap copy paste dari mereka gitu ya. Oke, nah kalau untuk secara sederhana cara kerja remapping ECU itu seperti apa sih, Om? Oke, gampang banget sih sebenarnya. Jadi ibaratnya kita ngomong ini ECU mobil nih ya, ini otaknya dari engine, ya kan? Di dalam ini kan menyimpan semua informasi yang diperluin mesin nih, seperti dia punya limit, boost pressure, timing, mapping bensin, semua tuh di dalam sini. Tapi lu nggak bisa akses, kecuali lu punya alat kayak kita dan software buat editingnya dan knowledge-nya lah. Gitu. Iya. Nah, jadi dengan adanya software yang proper dan juga knowledge yang benar gitu, kita bisa ngelakuin namanya editing kan. Nah, jadi data yang di dalam sini kita sedot, kita alter datanya, ibaratnya lu bikin apa yang lu mau, kebutuhan customer gimana, apa yang lu mau bikin gitu kan, data itu lu masukin lagi sini, niban data yang lama. Niban data yang lama. Makanya lu perlu backup gitu kan. Ada beberapa komputer nggak bisa tuh di backup begitu aja, bisa juga dia harus dibongkar, jadi dibongkar di bench. Nah, ntar gue akan kasih lihat ya alatnya itu ada juga. Gitu. Ibaratnya kayak orang operasi lah, dioperasi, dibelah, dioperasi. Nah itu metode untuk ngelakuin itunya aja sih. Jadi ada orang nanya kadang di solder tuh buat apa gitu. Ya mungkin nggak punya tools yang proper, jadi kadang ada yang harus disolder. Ada kalau kita sih nggak mau pakai nyolder. Karena mungkin ada resiko kali ya. Ya namanya nyolder, lo salah solder gitu kan nge-fry ECU orang nanti takutnya ada short, ada apa, kan jadi berbahaya gitu ya. Kalau lebih aman kan yang kayak gini nih hampir tidak ada resiko, kecuali lagi remap mungkin laptopnya disiram air atau itu kan ketendang atau apa bisa nge-hang. Tapi biasanya bisa dilakuin namanya recovery. Jadi aman, cukup aman. Sampai dia nggak bisa pun ya di bench itu. Nah terus untuk parameter apa aja sih Om yang memang diubah kalau memang proses tuning gitu ya? Banyak banget sih, jadi susah kalau kita mau bilang ini semua yang dirubah gitu kan, karena nggak tentu nih kita ngomong. Tapi ya pada umumnya ya pasti timing pengapian, ya ignition timing, fueling map bensin, terus throttle respon juga beberapa orang kadang ada yang mau ada yang enggak gitu, kita bisa rubah. Terus boost turbo kalau mobil ada turbonya. Kalau yang pakai turbo ya. Macam-macam sih, ada juga VVTi gitu kan. Tergantung mobilnya apa dan apa aja yang bisa diedit kan, tiap mobil beda-beda. Gitu. Intinya itu semua dirubah tapi harus diukur juga, makanya nggak bisa itu. Makanya kita ada fasilitas dyno untuk mengukur sebelum sesudah itu. Before after ya, biar memberikan kayak ibaratnya tadinya segini, lalu jadi segini kan ada sebuah benchmarknya gitu ya. Perbandingan. Perbandingan, ya, betul. Nah kalau remapping sendiri ada perbedaan nggak sih?
untuk yang mesin bensin dengan mesin diesel? Oh beda banget. Beda banget. Mobil bensin, mobil diesel itu ibaratnya apa ya, ilmunya tuh terbalik sih. Ibaratnya mungkin gua nggak akan terlalu dalam di situ, tapi intinya prinsip dasar yang kayak di bensin tuh begini, di diesel terbalik. Jadi nggak segampang itu. Mungkin yang tadi jago tuning bensin begitu suruh pegang diesel belum pernah, pasti malah jadinya biasanya power turun gitu kan. Oh gitu, banyak kejadian gitu ya misalnya. Banyak. Mungkin ya. Ya mungkin ya dia kayak tadi ahlinya tuning ini begitu disuruh pegang diesel kadang beda banget gitu. Jadi nggak semudah kalau kayak di bensin naikin aja boostnya pasti kencang, kalau di diesel nggak segampang itu. Oh, butuh knowledge lebih gitu ya. Knowledge dan pengalaman lah ya. Dan Tiap mobil kan kadang mobil lu nih, misal lu baru beli, coba-coba nih, gitu kan takut juga ya, orang. Benar. Nah terus manfaat apa sih yang didapat setelah remap ECU? Yang pasti tuh yang pertama, kalau di sini semua orang mapping maunya naik power ya. Jadi ibaratnya mereka nggak ada tuh yang ibaratnya minta diturunin dong powernya atau apa gitu kan. Mereka maunya menjadi lebih optimal, powerful. Jadi yang pasti pertama berasa itu perbedaannya tenaga sama power dan torsinya itu udah pasti beda. Pokoknya di dyno udah kelihatan beda, di jalan pasti ada bedanya gitu. Betul. Kalau di atas dyno aja ada datanya itu kelihatan bedanya, pasti kalau dirasain di jalan dipakai pasti berasa bedanya ya. Tapi ya berapa besar itunya kan, makanya kita perlu ada perbandingan ya. Contohnya yang satu naiknya cuma 2 horsepower aja itu kan naik juga, nggak bisa dibilang nipu dong. Tapi yang setelah kita tuning misalnya naiknya 20 horsepower dibanding 2 horsepower kan akan beda kan. Ya akan beda banget ya perbedaannya, benar-benar. Betul. Itu jadi yang pasti pertama dirasa sama orang ya tenaganya beda gitu ya. Yang kedua biasanya konsumsi bahan bakar pada umumnya sih lebih irit ya. Dengan catatan dia tidak jadi agresif driver, geber terus sampai 8.000 rpm. Atau jadi huning lah ya kita bilangnya, ugal-ugalan gitu kan. Ugal-ugalan, di jalan ugal-ugalan. Kalau ugal-ugalan gitu ya udah pasti susah mau irit. Tapi pada umumnya akan menjadi lebih irit karena kan torsinya itu lebih besar, mobil melaju dengan less effort lah ya kita bilangnya ya. Jadi dia tidak perlu usaha yang berat kayak dulu untuk dia melaju gitu. Berarti anggapan bahwa remapping itu bisa bikin irit bahan bakar itu bener apa enggak sih? Bener sih, tapi ya balik lagi karena kalau gue bilang jangan ditelan bulat-bulat nih informasinya kan. Ya katanya apa, mungkin jalanannya macet enggak gitu kan, terus bawa mobilnya larinya gaspol 6.000 rpm mulu gitu kan. Nah itu kan bikin beda lagi. Oh, jadi memang ada banyak parameter yang mempengaruhinya ya sebenarnya ya. Betul. Jadi nggak bisa benar, oh remap ECU itu sebenarnya otomatis bakal jadi sebenarnya nggak gitu. Iya kayak orang jualan susu fitness, lu minum ini pasti jadi keker, enggak juga men. Latihan dulu dong. Bener. Perlu ada bintang tanda kutipnya lah itu. Bener. Nah terus yang tadi soal apa sih, kenapa kayak pabrikan itu membatasi kayak tenaga mesin gitu nih. Sebenarnya kalau menurut dari Om Davin sendiri, kenapa sih alasan pabrikan itu nggak memaksimalkan potensi yang ada di dalam mobil tersebut? Oke, jadi yang pertama tuh biasa mereka mau ini untuk kayak umur panjang pastinya. Jadi mereka keluar mobil kasih ke customer, maksudnya kan nggak semua customer nih ibaratnya sama ya. Betul. Variabelnya kan banyak. Si A tidak pernah ngurus mobil, si B mungkin nyervis mobil 2 tahun sekali. Ya kan si C mungkin sangat sayang mobil, tiap 1.000 ini diganti oli. Nah jadi dia nggak mau ambil resiko itu, dibikin settingannya tuh aman. Jadi ada orang mungkin yang budgetnya nggak sanggup buat beli oktan tinggi, ada juga yang isinya mungkin oktan rendah gitu kan. Jadi ketika dia salah isi bensin oktan rendah gitu nggak langsung jebol mobilnya. Jadi memang. Jadi dia harus ada safety margin gitu kan. Safety marginnya ya. Jadi berarti ini si orang bodoh sekali nih mungkin udah dibilang 98 harusnya diisi sama dia pertalite nih, nggak langsung jebol begitu aja. Gitu. Oke, jadi ada margin memang safe-nya di situ lah. Ya, terus kedua selain mesin kan, kalau mobilnya dimaksimalin powernya itu ya dia harus invest seperti pengereman, suspensi, terus ya pokoknya semua yang berhubungan dengan safety itu menjadi dia harus research ulang lagi dong mobilnya. Oh iya benar-benar. Ya nggak, ibaratnya ya gue bikin buat jualan, gue bukan bikin mobil kecuali dia bilang kita mau bikin the fastest car ever gitu. Nah itu kan konsep car. Konsep car itu beda lagi ya urusannya. Betul. Ya, beda lagi. Makanya ya setelan mobilnya pun dia mau jaga mesinnya aman, dan juga dia mau ibaratnya mau deliver ke customer pun ini juga kan ibaratnya dia nggak mau membahayakan orang lah gitu ya. Dan yang ketiga mungkin soal emisi lah, apalagi di zaman sekarang ini kan mengurangi polusi lah ya. Lebih ramah lingkungan. Mereka gitu mau ya. ini makanya biasa dengan gitu ya. emisi yang itu biasanya settingannya mungkin lebih kering apa lebih ini ya.
ada menjadi sebuah limit dari performa mobil juga sih. Oh, jadi mungkin dibikin lebih lean supaya memang gas buangnya nggak Iya, terlalu tapi terlalu lean kan juga mengurangi ya? power. Tapi terlalu rich juga nggak boleh sih. Makanya ini kan ada banyak sih. Oh iya. Dan yang paling ini nih, yang paling masuk akal. Apa tuh? Mau cuan, mau jualan. Mau jualan. Jadi ibaratnya contoh nih, baru bikin sebuah mobil merek A, powernya 150 HP. Yes. 2 tahun lagi keluarlah merek A ini dengan embel-embel Sport Edition, powernya beda 30 horsepower. Lebih besar dari 30 horsepower misalnya gitu. Mobil mesin sama aja. Mau beli nggak kira-kira? Kalau lu sayang banget nih sama ini mobil gitu kan. Pasti mikir, boleh juga nih, tukar tambah gitu kan. Akhirnya dijual, di-trade-in yang baru misalnya Betul. gitu ya. Ini kan menjadi sebuah strategi pemasaran lah ya. Segmennya dia mau taruh di mana. Contoh mesin A, mesin B ini sebenarnya mesinnya sama aja, tapi yang ini lebih gede 50 horsepower. Kan si ini bayarnya lebih banyak. Lebih banyak. Iya. Benar. Itu strategi pabrikan lah ya. Betul. Jadi si pabrikan intinya tidak perlu bikin mesin banyak-banyak lagi. Dia bikin satu mesin, cuman ya dibedain mungkin di sini intercoolernya digedein. Betul. Sini ini dan settingan ECU-nya doang yang dibedain. Settingan ECU-nya doang ya. Nah terus terkait data di ECU-nya itu kan mungkin ada aja orang yang pengen gue pengen balikin lagi ke data standar nih. Sebenarnya setelah remapping ECU itu bisa nggak sih atau memungkinkan nggak sih data itu balik lagi ke kondisi standar? Memungkinkan, maksudnya kalau pertanyaannya adalah bisa dibalikin standar apa enggak, bisa. Bahkan itu bisa dilakuin juga kadang sama bengkel resmi gitu ya. Tapi gini, yang perlu diketahui bahwa ini kan kita melakukan namanya programming. Programming itu lain loh bro, sama misalnya orang ketika datang ke bengkel dicolok, di diagnostik. Itu lain sama programming. Jadi kan orang takutnya ntar ke bengkel hilang lagi gitu. Nah itu juga tuh ya. Enggak, jadi kita ngomong pada umumnya kalau kita datang ke bengkel servis ganti oli gitu nggak hilang. Sebenarnya nggak hilang. Nggak hilang, karena dia cuma ngeriset, ibaratnya nih udah waktu servis atau apa di reset sama dia. Tapi itu tidak menghilangkan struktur daripada ECU-nya ini yang udah kita rubah. Kayak handphone aja, lu udah nyimpen apa segala macam, baterai habis, kan nggak hilang kan, besok masih balik lagi ke situ. Gitu. Tapi lain ceritanya gue clear semuanya, delete all, nah itu kan hilang. Clear data gitu misalnya. Clear data segala macam itu bisa hilang. Itu bisa hilang. Bisa hilang, tapi intinya mau standarin bisa karena kita kan udah simpen datanya, kita backup dulu gitu kan. Mau dikembaliin ke standar pasti bisa, urusan 5 menit sampai 1 jam kan, kalau harus buka kan lebih lama gitu ya. Betul. Tapi kalau untuk kayak bengkel resmi servis biasa sih enggak hilang. Enggak masalah tuh ya. Nggak masalah, kecuali dia lakuin update. Kalau update itu kan dia programming ulang, naikin versi software-nya gitu. Berarti yang lama itu ditiban, ditumpuk, Betul. mungkin bisa aja hilang tuh ya. Kalau kayak begitu sih biasanya di kita ada yang namanya kebijakan, ibaratnya dia udah remap sama kita nih, hilang sama bengkel resmi. Kita kan harus ngerjain ulang nih, misalnya software number-nya beda. Tetap nanti kita akan lakukan remapping ulang, tapi tidak dicas full, tetap ada biayanya lah. Ya biaya capeknya lah, ibaratnya ribet kan, kita juga banyak kerjaan, harus ngulang lagi di mobil ini. Nah terus untuk pengerjaan di Elika sendiri, proses remapping ECU, membutuhkan waktu berapa lama sih Om? Tergantung bro, kalau kayak mobilnya standar, benar-benar standar spek begitu, paling mulai dari sekitar setengah jam gitu ya, 30 menitan sampai mau misalnya custom tuning dia sampai ganti-ganti part banyak begitu bisa sampai 1 jam gitu sih. Jadi 30 menit sampai 1 jam. Ya tergantung ini, bisa aja 3 jam 4 jam juga, tergantung difficulty-nya, mobilnya apa, gimana caranya kan. Jadi tergantung kesulitan dari mobil tersebut. Betul. Dan banyaknya part custom ya yang mungkin diaplikasiin di mobil. Ya kalau di kita ini kan basically kita adalah performance workshop lah ya, gitu ya. Kita bukan berangkat dari sebuah workshop yang ngerjain semuanya standar gitu. Jadi pasti yang ke kita itu biasanya mau upgrade gitu. Tapi adanya remap ini banyak orang yang mobilnya mau standar aja tapi dia mau performance upgrade, itu bisa juga. Bisa juga ya. Nah terakhir, biaya untuk remapping ECU di Elika. Kalau memang dengan dyno dan tanpa dyno, berapa sih? Kalau sebelumnya emang dulu kita melakukan tanpa dyno nih bro, tapi semakin kesini kita udah ada dyno, kita udah agak nggak mau ngerjain tanpa dyno gitu, karena yang pertama ini kita penting sih untuk saling menjaga hubungan juga ya. Ibaratnya gue tahu dari mana mobil lu ini sehat, tanpa gue dyno gue nggak tahu dong, main upload aja begitu
Habis itu mobil problem kan disalahin, oh ini karena di remap jadi rusak. Wah, jadi bermasalah nanti ya. Betul, gue jadi mau menghindari hal-hal seperti itu dan juga harus memproving ke customer dong, bahwa bener nggak sih tuningan dia apa bedanya sama yang lain yang mungkin cuman asal-asalan, Ya, kan banyak nih asal-asalan, praktek ya itulah ya, sorry ya gue bilang dukun gitu ya. Ibaratnya nggak ada ilmu, nggak ada apa, bener-bener cuman nih semenit udah beres, udah gitu dong, udah jadi gitu. Iya. Banyak, jadi banyak sekali yang praktek-praktek seperti itu mencari uang aja lah ya ibaratnya ya. Kalau kita nggak mau seperti itu, jadi kita lebih semuanya ke dyno gitu. Jadi udah memang include dyno ya. Include dyno. Before after. Nah, harganya sih range-nya mulai dari 4,5 juta sampai 25 juta juga ada. 4,5 juta sampai 25 juta. Karena yang mempengaruhi perbedaan harga itu kesulitannya, terus udah gitu juga dari ibaratnya kita ngerjain sebuah Maserati nih bro, itu kan mobil misalnya harga 45 miliar ya. Oh iya. Ini parts-nya ini ibaratnya ECU-nya itu tuh sangat sensitif dan juga harganya sangat mahal. Oh, Gua kerjain nih harganya nih 3 juta aja deh bro, dan dia rusak gimana? Gua harus ganti dong. Betul. Nah, itu kan segitu ya. kerja harus apa asuransi lah ya ibaratnya. Betul. Kita tidak ibaratnya sebodoh itu, ibaratnya udah dihajar semuanya murah gitu. Dan juga kan tiap mobil beda. Yang mobil ini teknologinya udah super direct injection, turbo, apa segala macam. Yang satu ibaratnya ngerjain Innova yang tahun 2005 ya itu kan beda dong. Oh. Jadi kesulitannya mobilnya apa itu beda juga. Itu yang mempengaruhi ya. Dan juga apa yang lo mau lakuin? Gue tanya lagi gitu. Contohnya kayak Subaru, gue cuma mau tuning, gue habis ganti intake, gue mau ininya diinin. Oh, sama ibaratnya dia ganti cam, ganti turbo, injektor, fuel pump, nah itu kan beda. Bener. Takes time banget buat gue dong. Ibaratnya nggak fair lah, harganya sama kan. Waktu yang gue buang di sini ya lebih lama. Time is money, man. Time is money. Oke, nah kalau buat teman-teman yang ingin remapping ECU mobilnya nih bisa datang ke workshop kita Elika Automotive Performance, adanya di Bursa Otomotif Sunter Blok E1 dan E10. Oke, ntar kalau untuk nomor telepon, Instagram bisa lihat di bawah ini. Nah, itu video dari gue, semoga bermanfaat bagi yang nonton, dan jangan lupa kalau memang yang belum subscribe langsung subscribe aja. Kalau memang ada masukan bisa tulis di kolom komentar, kita bisa diskusi di situ, ya kan. Terus jangan lupa juga main-main ke Instagram kita di Grid Auto Tips. Oke, gitu aja video dari gue, dari Om Davin juga. Siap, thank you bro. Sekian, terima kasih. Oke, see you, bye.